Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat putratan muhtaram para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh tokoh masyarakat yang aku hormati lan kula taati hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang mana sampai saat ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dan qiyamul lail, sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah sehingga menangi Ramadan tahun depan. Yang kedua, salawat ma'assalam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini dicatat dan diaku oleh beliau Rasulullah SAW sebagai umatnya. Allahumma amin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kami tidak panjang lebar, mungkin 15 menit paling lama. Sebagaimana biasa di bulan suci Ramadan, di awalnya penuh, masjid semuanya penuh. Ada yang masjid itu tidak pernah kosong, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan penuh terus. Di mana itu Bapak-bapak? Di Masjidil Haram. Di 10 hari terakhir ini malah Masya Allah nggak muat, berjubel-jubel. Mungkin kalau misalkan sholat di sana bisa sujud di bokongin saking beribu seperti itu. Dan bahkan ini ada cerita teman, ini bukan sungguhan, dia pas umroh saking ramainya dia berpikiran begini aja. Saya pernah mendengarkan cerita, katanya ada orang itu sujud, lalu dia kok gelap, dia ngalami sendiri. Dia pas berpikiran seperti itu, dia sujud, lalu dia mau bangun kok gelap, ternyata nyantol androge wong wedok. Loh, itu beneran. Dia cerita sama saya, kok gelap gini, astagfirullahaladzim. Ternyata betul. Artinya di sana itu tidak boleh kita ini, jangankan ngomong ya, di dalam hati kita ini ada terbetik sesuatu yang jelek sedikit langsung itu. Seperti ini pengalaman teman saya yang orangnya itu haji, pergi haji di sana, dia mau pulang, dia melihat di sana kan banyak itu burung merpati ya, doro, ribuan mungkin entah ribuan itu terbang berhingga-hingga. Dia berpikir begini, ya manusia ini kayak ngisi lo nanti. Dia keluar dari Masjidil Haram nggak pakai lama, tolong nosirai di gerabak, entah dia dorong. Loh iya, seperti itu. Ini yang saya alami sendiri tahun 2015 pas saya juga ke sana itu umroh. Itu saya pas di Madinah itu Maulid bulan Desember. Saya cuma berpikir di Masjid Madinah itu musimnya musim batuk ya. Kan dingin banyak yang batuk. Jadi orang batuk itu tidak pernah berhenti nyambung, ampun. Pikiran saya, ya kok suaranya kotor, gitu ya. Nggak pakai lama saya pulang, melangkah keluar, ikut mantul ya, langsung. Masya Allah, mohon maaf ya Allah, selang berapa hari, 2 hari saya nggak batuk. Intinya di sana itu sekalipun kelihatan modern di Arab ini, tapi luar biasa, kontak. Lain kalau di Indonesia ini kita ngejebret di nggak ada balasan, karena memang di sana tanah haram beda.
Karena di sana memang ada tempatnya para aulia, para nabi, para syuhada. Itu beda. Rasulullah pernah bernafas menginjakkan kakinya di sana. Pernah tawaf sa'i di sana. Loh, itu loh kehebatannya. Seperti itu. Dan kita ini alhamdulillah, ya mohon maaf, alhamdulillah kita ini tidak menangi hidup di zaman Rasulullah. Belum tentu juga kita ini umpama hidup menangi di zaman Rasulullah, kita lalu beriman pada Rasulullah. Belum tentu. Loh, kita ini bersyukur hidup di Indonesia, tanah yang gemah limpah roh jinawi, tanah keramat, tanah Indonesia, tanah Jawa. Luar biasa. Lahir dari ibu bapak yang kandungan seorang ibu muslim, kita muslim beriman pada Rasulullah. Ini adalah sangat luar biasa. Andai kata mungkin pada waktu itu kita hidup di zaman Rasulullah, di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada macam-macam. Pas kita bergaulnya sebelum Rasulullah lahir, atau kita bergaul dengan Abu Lahab, andai kata seperti itu, apakah kita bisa beriman kepada Rasulullah? Belum tentu. Mungkin kita ikut Abu Lahab, nggak jadi beriman. Mungkin kita ikut Abu Jahal. Ini yang patut kita syukuri pada jamaah rahimahullah. Begitu juga andai kata kita hidup di zaman Nabi Musa. Belum tentu kita juga ikut Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kecil, ngomong, imut sehingga cadel dia. Kalau ngomongnya agak enak. Belum tentu kita itu ikut Nabi Musa, ya nggak ikut Fir'aun. Karena Fir'aun pada waktu yang menguasai infrastruktur, bangun macam-macam, hebat, tentara punya, uang punya, segalanya punya, ya kan? Dia seorang raja, dan lain sebagai Fir'aun, ya. Lah Musa itu orang pelan, gak boleh pisan. Belum tentu kita ikut Nabi Musa. Ya enggak, kita ikut Fir'aun. Ini yang perlu kita syukuri. Sangat luar biasa kita hidup di zaman sekarang ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, menghadiri puasa hari yang terakhir ini malam ke-27 Bapak ya. Malam 27, nggak kerasa besok tuang 29 sudah hari raya. Jangan kaget, ya, di Indonesia ini memang sering perbedaan. Insya Allah nanti hari rayanya juga beda. Ya, ada Muhammadiyah pasti itu hari Jumat. Tapi kalau pemerintah sama Muhammadiyah sama NU kemungkinan Sabtu, kemungkinan kayaknya Sabtu. Jadi ada 2 hari raya enak bersabar, nggak usah kira-kira. Jadi sampai melok Sabtu monggo, melok Jumat monggo. Ojo melok aku Jumat gak poso tapi sembahyang melok Sabtu, ya nggak boleh. Saya meyakini kalau itu Sabtu ya Sabtu, Jumat sampai poso. Bang Muhammadiyah wis riya ya gak apa-apa. Jadi semuanya ada tanggung jawabnya masing-masing. Padha bener ya, padha salah ya. Muhammadiyah ya bener, itu ya bener. Sing gak bener iku sing gak poso. Seperti itu. Jadi padha bener gak usah nyalahno ngomong tanggung jawab dhewe. Jadi gampang, satu borok itu ada nggak bisa. Seperti dulu itu orang kunut monggo, gak kunut monggo. Terawih 28, 11 monggo, 23 monggo. Kalau Mekah sekarang terawihnya itu 10, 13 sekali liturnya. Monggo, dia biar kira-kira 10 waktu itu 13 sampai 11 dan Muhammadiyah kira-kira saya alhamdulillah sudah ada. Sebab saya kira-kira harus mati kabeh. Terus tua-tua sekarang sudah ada zamannya. Sudah ada zaman lah. Kita ini mari kita fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk berbuat baik, ya seperti itu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan ini sangat luar biasa. Tuh, ngantuk. Boten ya, alhamdulillah. Sampun buka lah. Biasanya ada yang buka itu setelah sholat tarawih. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Datanglah seorang laki-laki menghampiri Rasulullah SAW. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, man ahabbu bihusnihinna sahabati. Ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak sekiranya aku harus berbuat baik kepada sahabatku, orang yang paling dekat denganku. Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Summa mangkola ya Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa mangkola ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sampai ketiga, summa abuka. Kemudian bapakmu. Lu ini derajat kemuliaan seorang wanita.
wanita. Kenapa wanita itu sangat mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Rasulullah SAW? Karena seorang wanita itu mempunyai kelebihan. Oh iya, kelebihan seorang wanita kelihatannya fisiknya itu lemah. Kelihatan dari fisik lemah. Bapak-bapak kelihatan kekar. Ayo coba sampean nggak usah seminggu aja. Ini yang mohon maaf bagi yang kaya sih. Bagi yang ibu-ibu standar Indonesia kan biasanya apa? Ya memasak, yo ubah-ubah, yo rambut anak, yo macam-macam, yo korak-korak, yo bersihkan rumah kalau nggak punya pembantu. Itu seorang ibu kuat bisa. Coba bapak-bapak seminggu aja gantikan peran seorang ibu. Yakin kamu nggak kuat. Lo teman, kata di uang sampai kumus. Lo teman, ibu itu bisa kora-kora, umbah-umbah, ngeramu anak, ngedusi anak, bulang anak, kadang musoni anak. Lo kadang sih bisa berhias dan lain sebagainya, sih kelihatan cantik. Coba lihat bapak-bapak gantikan peran ibu, yakin nggak kuat sampai. Lo itu biasa. Maka ibu itu sangat mulia di sini. Yang kedua apa? Ibu itu kelihatannya fisiknya lemah tapi kuat. Yang kedua, ibu itu apa? Seorang ibu itu mengandung selama 9 bulan 10 hari, lalu melahirkan, kemudian menyusui selama 2 tahun. Ya 2 tahun menyusui, lalu mengasuh mendidik anak ayahnya. Bersama 2 tahun kuat. Ibu mengandung wahnan ala wahnin wa fisalu fi amin. Semakin kandungan besar semakin berat. Kemudian menyusoni, selain menyusoni rong tahun. Bayangkan. Gendong, pengitangi, nangis, netei, pengitangis, netei 2 tahun. Nah, seorang laki-laki. Jadi ini perannya yang sangat luar biasa. Makanya ibu itu sangat mulia. Makanya kalau ada orang yang berani terhadap orang tuanya, tidak ada tempat baginya surga. Jangankan surga, bau swarga tidak ada. Karena maridallahu fi ridal walidain wa sukhdullahu fi sukhdil walidain. Allah yang ridho dengan orang tuanya, Allah yang ridho. Allah murka jika orang tua kita ini murka. Makanya sampai dinyanyikan, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh, lalu membesarkan putra putrimu itu. Ya bu, layanan aku lakukan dulu. Entah ya bu. Ibu-ibu ceramah ya. Kalau ini ngangkat jenengan kersane semangat ya. Sebab memang kedudukan seorang ibu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya suatu negara bila mana rusaknya seorang wanita, seorang ibu, negara itu rusak, dan ibunya rusak, wanitanya rusak. Ibu yang solihah di mata Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. 3 dibanding 1 derajatnya. Jangan dibalik, ibu itu apa siji. Nah, hadirin para jamaah rahimakumullah, jadi begitu luar biasa. Sehingga jenengan dimaksud sama buka dari surat Al-Isra ayat 22. Gusti Allah sampun ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu kehebatan seorang ibu. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita, janganlah kamu menyembah Tuhan kecuali hanya kepada Allah. Selanjutnya wabil walidaini ihsana. Tidaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua apabila orang tuamu itu lanjut usia, salah satunya atau kedua-duanya disebutkan kepada Allah.
Maka jangan sekali-kali wala taqul lahum uffin, jangan berkata uff, apalagi membentak. Wala tanharhuma, janganlah kamu tuh yang berat di antara keduanya. Tapi kalau kali sampai ini namanya manusia, kadang-kadang juga eker-ekeran tukaran karo wong tua. Ente nama boten. Bahkan ada anak itu yang memusuhi orang tuanya aja. Karena apa? Menganggap orang tuanya kan adil antara anak yang satu dengan yang lainnya, rebutan warisan dan lain sebagainya. Makanya anak yang baik itu, anak itu diberi ilmu setinggi-tingginya, kalau ada juga diberi harta secukupnya. Jadi tinggali harta kok pakai ilmu nikah ono, wong tuane mati, anake eker-ekeran donya, eker-ekeran warisan. Tapi ditinggali ilmu, insyaallah tidak seperti itu. Banyak diantaranya persaudaraan, saudara kandung dan lain sebagainya menjadi musuh dan bahkan tidak bertegur sapa, ya karena perkara warisan. Wala tanharuma faqul lahum qaulan karimah, dan kita ini bertutur bahasa yang baik dengan kedua orang tua kita. Waqfir lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan hendaknya kita ini merendah dengan orang tua kita, selalu merendah, ya. Orang tua berbicara kan kita dibawakan. Kalau kita dimarahi, kita tetap mendengarkan seperti itu. Itulah tugas seorang anak kepada orang tua. Dan hendaknya kita berkata-kata kepada Allah, aku robbirham, ya Allah, kasihanilah ya Allah kedua orang tua ini, orang tua ini ya Allah. Sebagaimana mereka itu mendidik kami pada waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Kita mohonkan ampun kepada Allah seperti itu. Kita doakan kedua orang tua kita yang masih hidup, ya mumpung ini hari baik, nanti hari raya, sungkem mohon maaf, minta keridoannya, ojo sungkem tok moro digawakno duwe sing senajan wong tuwa iku yo gak sepiro butuh duwe. Ojo moro tok bawa duwe 200 turun wong tuwa seminggu mulai nggawa petik digawa 5 padha ae. Malah rugi wong tuwa. Nggawa beras sakarung bisa. Wong tuane nang desa mulai bawa duit yang mulai 200, bawa roti titik, anak itu digawa kabeh, kalau wong tuane seminggu masak sampai rembuk, mulai sing gawa petik 5. Ya Allah, kira-kira ya Allah ngoten iki. Hadirin pada jamaah rahimakumullah, wong Ramadan kok cerita iki terakhir. Enten hadisnya dan kalau Rasulullah SAW, man sarrahu ayyabsu alaihi rizquhu aw yunsa'a fi asarihi falyasil. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Kenapa kok saya berbicara seperti ini? Karena sebentar lagi kita ini berhari raya. Kadang-kadang sekalipun hari raya, kita ini kadang-kadang males silaturahim. Karena apa? Wis ono HP. Kadang-kadang sepuluh-sepuluhan melalui grup WhatsApp cukup sebulan ini sing agak selamat Idul Fitri. Wis hari ketemu belas. Nek ketemu nang ngembong malu, alhamdulillah ketemu. Sehingga silaturahmi melalui HP. Kalau bisa aja datang ke rumah, ya saling mendoakan, mohon maaf seperti itu. Lebih-lebih kepada orang yang terseteru, ya kadang-kadang nggak mau ambil tolong dia mau tuturin, kadang-kadang bahkan wayar yoyo pun yo males marani, males silaturahmi. Akhirnya Allah tuh mau nih foto gak enak, lihat musuhan ketemu yo gak enak, tolong yo gak enak, ya ketemu gak enak. Makanya teman 1000 masih kurang, musuh 1 terlalu banyak. Untuk itu malah kita ini jangan sampai di dunia ini punya musuh. Yang paling baik kita bersahabat dengan siapa saja. Saya kira itulah yang dapat kami sampaikan mumpung ini di malam 27. Moga kula kali sampai sedaya donga di rumah kula bisa mendoakan jenengan ke kula dongaken mugi-mugi kuat nglampahi ibadah, kuat nglampahi perintah Gusti Allah, kuat menahan untuk tidak maksiat dan sabar manakala ditimpa
musibah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.